biasa. Oke teman, ayo tangannya diangkat. Digoyang ke bawah, ke atas, ke samping, ke kanan, ke belakang, ke depan, ke atas lagi digoyang-goyang. Oke, tarik dengan kekuatan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini Engkau berikan kepada kami. Kami mulai ibadah kami dari pertama sampai selesai. Engkau ada di tengah-tengah kami. Siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Bang, bang, bang. Oke, semuanya bangkit berdiri. Bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. Hey, hey, bang, bang, bang. 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 Ha! Kembali kita memuji Tuhan saat dosa diampuni. Kita muji Tuhan dulu ya. Yuk tepuk tangan. Saat dosa diampuni hatiku, legalah sukacitaku, takkan berhenti. Pandang terus surga mulia hatiku, aku senyumanku takkan berhenti. Yo dapatkan kuasa Rohku, seluruh hati pun penuhlah. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa penuh berjalanlah. Oke teman-teman semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini yuk. Saat dosa diampuni hatiku, legalah sukacitaku, takkan berhenti. Pandang terus surga mulia hatiku, aku senyumanku takkan berhenti. Berhenti. Yuk ngasih senyum sama temannya. Berhenti. Berhenti. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, seluruh hati pun penuh. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa penuh berjalanlah. Saat dosa diampuni hati pun, legalah sukacitaku, takkan berhenti. Pandang terus surga mulia hati pun, aku senyumanku takkan berhenti. Berhenti. Kasih senyum sama temannya. Berhenti. Kasih senyum sama temannya. Berhenti. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, seluruh hati pun penuh. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa penuh berjalanlah. Perkenalkan, saya adalah Buku Baby. Jadi Buku datang ke sini mau bagi-bagi hadiah dan memberitahukan catatan
tentang sejarah-sejarah dan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Karena semua yang terjadi di dunia ini ada di buku. Oke, teman-teman sekalian, semua bangkit berdiri, kita buat passwordnya bersama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri, kakinya diginikan. Nih, yuk. Kakinya. Buku, ayo baca buku dan ilmu, buku. Ayo baca buku, sekali lagi kakinya. Buku, ayo baca buku dan ilmu, buku. Ayo baca buku. Jadi semua peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini semuanya ada di catatan buku, ya. Termasuk kamu sekalian ada di buku. Termasuk juga suku Dayak. Asal usul suku Dayak juga ada di buku. Suku Dayak asal usulnya dari Cina Selatan. Wah, itu ada di buku. Yunan, ya. Dari Yunan, Cina Selatan. Sungai Yangtze, Sungai Qian, Sungai Mekong, Sungai Menan. Dari situ asal usulnya. Kemudian menjadi imigran. Dari situ ke Kalimantan. Ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Selatan, dan yang baru adalah Kalimantan Utara. Termasuk Malaysia itu disebut dengan Borneo. Ya, mereka juga ada di sana. Wah, jadi semua ada di catatan buku. Dan orang Dayak punya ciri khas tersendiri. Wah, kalau rumah betang itu rumah adat orang Dayak. Makanan khasnya apa? Ada tempoyak, ada pekasam, pakis juga. Banyak di Kalimantan. Semua sudah dicatat di dalam buku. Nah, selanjutnya apa yang kalian tahu tentang orang Dayak? Yo, siapa ini? Saya. Oke, kamu. Ini siapa namanya nih? Gegi. Ya. Kamu dari mana? Dari Kalimantan. Wow, sama dong kita. Luar biasa. Apa yang kamu tahu? Suku Dayak, terutama di Kalimantan Barat, Oh. mengadakan gawai atau pesta besar-besaran sebagai rasa syukur atau ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Biasanya diadakan dari bulan April sampai akhir Juni. Memang betul kamu orang Dayak. Benar sekali. Ya, sip, mantap ya. Jangan pergi dulu, kita buat passwordnya dulu. Kakinya dulu. Kaki seperti ini. Gini. Ya, yuk kita buat passwordnya dulu. Ya, oke. Buku, ayo baca buku dan ilmu, buku. Ayo baca buku. Oke, silakan duduk. Nanti hadiahnya dikirim ya. Dikasih. Selanjutnya lagi. Masih banyak tentang Dayak. Dari makanannya, dari adatnya, dari kebiasaannya. Siapa lagi yang tahu? Oke. Namanya siapa? Wah. Dharma. Dari mana? Dari Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. Apa yang kamu tahu tentang orang Dayak?
Ada yang lain? Tumbuh-tumbuhan dulu. Itu yang dia tahu tentang orang Dayak. Sebetulnya orang Dayak itu adalah orang yang baik dan tidak makan manusia kecuali ada kasus tertentu. Orang Dayak itu ada orang yang baik. Ya, itu mungkin di zaman-zaman perang dulu. Ya. Tapi sekarang udah masa makan manusia, makan sesama manusia nih. Ya. Kemudian apa yang makan tumbuh-tumbuhan? Orang Dayak yang dimakan mentah buah timun. Bukan timun buah. Timun mentah. Apalagi sawi juga ada, terong. Apalagi daun pepaya. Daun apa lagi? Daun nangka bisa. Dijadikan sayur juga bisa. Daun karet juga direbus bisa. Itu orang Dayak itu. Makanya orang Dayak mulus kan. Kulit mulus. Ya. Bukan hanya itu. Termasuk itu rotan yang muda juga itu makanan orang Dayak juga. Banyak. Pakis-pakis. Ya, itu juga ciri khas orang Dayak. Ya. Jadi benar sekali. Jangan pergi dulu. Kita buat passwordnya dulu. Nih, kita buat passwordnya dulu. Kaki kita. Ayo, Bah. Udah. Kita sekali ini musiknya lurus aja ya. Ayo, 1, 2, 3. Buku. Ayo baca buku. Buku gudang ilmu. Buku. Ayo baca buku. Oke. Terima kasih kalian sudah banyak tahu tentang suku Dayak. Oke, sekarang buku mau pergi ke tempat yang lain, mau keliling dunia untuk mencatat setiap peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Yuk semua bangkit berdiri. Oke. Baca buku. Dadah semuanya. Ya teman-teman, waktunya kita bermain. Nama bermain kita adalah Subo Boko. Yo, dalam permainan ini nanti ada yang di sebelah sini, ada di sebelah ini. Nanti saling mendorong gini ya. Sampai keluar orangnya. Orang yang keluar dari garis itu kalah ya. Oke, kita lihat siapakah mereka. Ini dia. Ini ada Kak Gegi. Nih, oke. Lihatkan mukanya ke kamera dulu biar jelas. Jelas ya sudah. Balik gini. Kemudian yang sini ada Kak Arlen. Lihatkan wajahnya ke muka dulu. Wajahnya ke muka, wajahnya ke kamera dulu. Ya, ini dia. Udah jelas ya wajah mereka ya. Oke. Ini di sini ya, oke. Tangannya di lutut, oke. Ya, jangan bergerak dulu kalau sebelum dihitung. Ya, nggak boleh dorong kayak gini. Ya, dorong seperti ini ya, oke. Gigi sudah siap? Sudah siap? Arlen sudah siap? Siap, Arlen? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Yo, tangannya di lutut, Yo, jangan ke sampai sana. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, sampai mampu mengalahkan temannya. Yo, 1. Yo, tahan nafasnya. Yo. Sengit juga ini persaingan yang seimbang. Oke. Sesi pertama adalah pemenangnya adalah Kak Gegi. Oke, kita masih bermain sekali lagi. Yo, ini kita tes ini. Ya, tukar tempat. Yo, dah, sip. Ya. Siap?
tangannya di lutut ya. Ya, siap. Sudah siap? 1, 2, 3. Tangannya di lutut, yuk. Tangannya Aren, tangan lutut ya. Gigi tangannya di lutut. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk, segit ini. Pemenangnya yang kedua adalah Arlen. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir. Siap? Oke. Dah, tarik nafasnya dulu. Lanjutkan. Ya, siap. Tangannya di lutut, jangan lupa tangannya di lutut. Gigi tangan di lutut, Arlen tangan di lutut juga. Oke. Sesuai dengan peraturannya ya. 1, 2, 3. Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sini. Aku baru Oke. Yuk, pemenangnya adalah Gigi. Oke, silakan duduk. Oke. Itu dia. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Lebih lagi berikan kepadaku firman kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi penuhkan kepadaku firman kasih-Mu Tuhan. Meskipun langit dan bumi menjadi musnah, firman Tuhan tetap selama-lamanya, selama-lamanya bercahaya. Lebih lagi berikan kepadaku firman kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi bukan padaku firman kasih-Mu Tuhan. Meskipun langit dan bumi menjadi musnah, firman Tuhan tetap selama-lamanya, selama-lamanya bercahaya. Meskipun langit dan bumi menjadi musnah, firman Tuhan tetap selama-lamanya, selama-lamanya bercahaya. Dengan selama-lamanya, selama-lamanya bercahaya. Selama-lamanya bercahaya. Teman-teman, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau dengarkan firman Tuhan. Tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, seluruh hidup kami.
kami mendengarkan firman Tuhan mau berbicara kepada kami, firman Tuhan yang mengubah hidup kami, Tuhan, firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya, urapi hamba-Mu dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Dan teman-teman sekalian mendengarkannya diurapi oleh Tuhan dengan urapan yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. Matius 18 ayat 15. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Matius 18 ayat 15. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Kak Yes, aku mau cerita Kak sesuatu. Mau cerita apa? Aku bosan Kak di rumah. Hah? Iya. Serius? Iya Kak. Kok bisa begitu kamu? Iya Kak, aku gak suka banget Kak sekarang Kak di rumah. Panas gitu? Panas Kak. Tahu gak Kak? Mau dibeliin AC gitu? Bukan Kak, bukan panas ini Kak. Panas telinga Kak. Oh, Telinga itu panas Kak tiap hari. Muka panas juga? Muka panas, dada panas juga. Kakak kalau ini pasti Kakak coba deh nginep di rumahku sehari aja. Pasti Kakak juga panas juga. Kok bisa begitu ya? Kenapa ya? Kak bayangin Kak, mamaku itu Kak setiap hari ya. Padahal aku udah bangunnya Kak, udah bangun Kak sebenarnya aku jam 5, tapi masih di kamar. Tapi dibilangin Kak, kamu ini bangunnya siang-siang terus. Gitu Kak. Oh, ditegur, diingatin terus gitu? Iya itu Kak, padahal aku udah bangun jam 5. Memang aku belum keluar kamar sih, masih guling-guling, masih main handphone gitu di kamar Kak. Tapi udah bangun. Oh, itu yang buat kamu tuh Ditegur. Nggak suka di rumah juga, nggak senang. Iya. Terus Kak, tahu nggak? Terus aku nih udah coba nih bantu mama, tahu nggak? Kenapa? Udah bantu, tapi lama Kak kerjainnya kan? Kata mama sih, katanya, ih kamu bantuin tapi kok kerjanya lama banget gitu. Lelet gitu? Iya lelet. Terus dimarahin lagi, ditegur lagi Kak. Tegur lagi. Iya. Jadi kamu tuh senangnya kalau nggak ditegur, nggak diingatin. Iya. Terus gitu. bukan ini Kak. Terus aku ya Kak, padahal Kak, kan aku padahal baru megang handphone, biasa kan baru megang handphone. Terus dibilangin apa? Main handphone mulu. Coba Kak, bayangin, gak enak banget. Jadi Tiap itu hari. yang buat kamu Aduh, itu. masih banyak Jadi banget. kamu senang kalau nggak diingatin. Pokoknya Kak dari terbit matahari sampai terbenam itu isinya teguran semua. Dada, telinga, aduh gak enak banget Kak. Aduh. Senang nggak ditegur, nggak diingatin gitu kan? Iya gitu Kak, cobalah. Nggak ada teguran itu Kak, gak enak banget Kak ditegur terus. Itu harusnya kamu terima kasih. Itu mamamu, papa mamamu tuh tanda sayang sama kamu. Terima kasih Kak, tiap hari. Dari pagi sampai malam Kak, telinga panas. Aku kira Kakak mau belain aku, ternyata enggak. Di sini juga ada teguran. Gak mau aku ditegur sama kayak saya. Gak mau. Kamu jangan kayak gitu. Gak mau saya. Aku kalau gitu, udah aku pergi aja dari sini. Aku juga pergi dari rumah. Aku mau ngekos aja udah. Biar aja. Wah. Dia nggak senang di rumah. Senangnya apa? Kalau nggak ditegur, kalau nggak diingatin, sampai dia mau ngekos, mau cari kontrakan, mau keluar dari rumah, teman-teman. Wah, teman-teman, itu tadi itu namanya big. Big. Dia senang kalau nggak diingatin, kalau nggak ditegur gitu ya. Makanya dia mau keluar dari rumah. Teman-teman, kalau kita seperti itu, tidak mau ditegur, tidak mau diingatin ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat dosa, artinya apa teman-teman? Kita sedang apa? Merencanakan kehancuran masa depan kita sendiri. Nah itu seperti big tadi itu. Tidak mau ditegur, tidak mau diingatin. Jadi
Orang seperti itu masa depannya pasti hancur. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab ada orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dinasehatin, orang yang tidak mau diingatin. Yaitu siapa? Dia adalah anak Imam Eli. Jadi anak Imam Eli ini. Jadi dua anak Imam Eli ini tidak mau ditegur, dinasehatin sama orang tuanya. Dinasehatin sama orang lain juga nggak mau. Di dalam Alkitab dikatakan, anak Imam Eli ini mereka adalah dursila. Artinya apa? Suka melakukan kejahatan. Yaitu apa? Siapa di mereka? Hofni dan Pinehas. Selain mereka dursila, suka melakukan kejahatan, mereka tidak menghormati Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan, mengambil hak imam, ya. Apa itu? Waktu orang-orang Israel membawa korban sembelihan, korban bakaran, Hofni dan Pinehas ini, ketika mereka bawa korban sembelihan itu, korban itu lagi sedang dimasak. Ya, ada yang dimasak. Lemaknya dibakar. Mereka datang, bawa ini garpu. Garpu yang 3 matanya. Wah, ini untuk kami 2 ini. Oh jangan, ini kasih imam dulu. Langsung mereka ambil. Kasih enggak sama kami? Wah, bawa. Jangan. Itu belum dikasih ke ini, ke imam. Kalian ini. Langsung diambil nih. Wah, datang yang satu lagi. Aku juga. Dia ambil. Kalau ditegur, marah mereka. Apa kalian? Tidak mau ditegur, nggak mau diingatin. Mereka itu ngambil bukan untuk bapaknya. Itu ambil untuk diri sendiri. Bukan hak mereka, itu hak imam. Ya. Tapi mereka tidak menghormati, tidak menghargai korban sembelihan. Tidak menghormati Tuhan, tidak mengindahkan korban kepada Tuhan. Bukan hanya itu, teman-teman. Setiap orang Israel, ya, bawa korban sembelihan, korban bakaran ke Silo. Selalu Hofni dan Pinehas ini berlaku seperti itu. Ya. Biasanya lemak itu dibakar dulu, baru boleh diambil daging yang sudah dimasak, daging yang mentah. Ini lemaknya belum dibakar, mereka sudah duluan datang. Ini semua nih, yang mentah, yang masak untuk kami. Nih mau kami bakar nih. Oh, gak boleh kan ini lemaknya belum dibakar, belum dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Kasih enggak sama kami? Kalau enggak mau ngasih sekarang, kami akan ambil dengan kekerasan. Kami akan melakukan kekerasan. Wah, ditegur enggak mau. Si Hofni dan Pinehas ini. Dinasihatin enggak mau. Kemudian teman-teman, dosa yang mereka lakukan bukan hanya itu. Tidak menghormati Tuhan. Dan ada dosa yang lain lagi. Yaitu Hofni dan Pinehas tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pelataran kemah suci. Nah, itu semakin besarlah dosa mereka, semakin besarlah kejahatan yang dilakukan oleh apa? Hofni dan Pinehas.
Kemudian ada orang memberitahukan kepada ayahnya, yaitu Eli. Kemudian Eli memberitahukan, ya, mengingatkan mereka, Hofni dan Pinehas ini. Telah kudengar kejahatan kalian. Mengapa kalian melakukan kejahatan yang begitu jahat seperti itu? Bukankah hal yang baik harus kalian lakukan? Dikasih tahu sama bapaknya. Dinesehatin sama bapaknya. Mereka mau dengar? Mereka tidak mau mendengarkannya. Tetap mereka berlaku jahat. Jadi yang mengingatkan Hofni dan Pinehas ini, bapaknya dan orang-orang membawa korban sembelihan. Dan Hofni dan Pinehas sama sekali tidak mau ditegur, tidak mau dinasehatin, dan tidak mau mendengar. Makanya mereka terus melakukan apa? Kejahatan. Dan kata firman Tuhan, sangat besarlah dosa mereka. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika mereka tidak mau diingatkan, ketika mereka tidak mau ditegur, itulah yang membuat mereka tidak bisa berubah. Akhirnya apa teman-teman? Ada hukuman daripada Tuhan. Sehingga apa? Mereka dihukum oleh Tuhan mati dalam hari yang sama. Jadi Hofni dan Pinehas dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur. Ya. Jadi orang kalau tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, artinya bahwa orang itu tidak mau apa? Diubah. Jadi mereka mati. Jadi Hofni dan Pinehas ini mati karena dihukum oleh Tuhan. Dan keturunan keluarga ini sama Tuhan terus direndahkan. Dan jabatan imam digantikan dengan orang lain. Akibat dari tidak mau ditegur tadi, akibat dari tidak mau diingatkan tadi, dinasehati. Jadi pelayanan bapaknya juga bermasalah. Ya, hancur karena anak-anaknya berbuat dosa, berbuat jahat. Dan mereka yang berbuat jahat, yang berbuat dosa juga mengalami hukuman daripada Tuhan. Nah, itu akibat dari orang yang tidak mau mendengarkan apa? Teguran dan nasihat. Sehingga dia tidak mau diubahkan. Tetapi teman-teman, di dalam Alkitab ada juga seorang raja yang mau menerima teguran ketika dia berbuat dosa, ketika dia melakukan kejahatan. Yaitu siapa? Raja Daud. Raja Daud, ya, Raja Israel yang kedua. Ya. Pada pergantian tahun teman-teman, pada pergantian tahun biasanya yang berperang itu apa? Raja, ya, raja pergi berperang. Tapi pada pergantian tahun itu, raja menunjuk siapa? Yoab sebagai panglima itu pergi berperang. Dan Daud sendirian. Ya, sendirian di mana? Di Yerusalem. Wah, yang lain berperang untuk apa? Berperang melawan Amon, ya. Untuk mengalahkan kota Rabah. Daud sendirian di Yerusalem. Wah, dia sendirian. Wah, sendirian dia. Mulai dia jalan-jalan, keliling. Kemudian naik ke atas. Pemandangan ini bagus ini. Dia lihat. Wah. Ternyata teman-teman, dia mulai naik ke atas soto dia. Ternyata waktu dia di atas soto melihat
seorang perempuan yang sedang mandi. Wah, langsung matanya, wah, ini siapa yang disuruh nih supaya nih perempuan yang sedang mandi nih pergi untuk ambil dia. Ada orang disuruh setelah itu, ambilkan itu perempuan untuk saya. Wah, ternyata perempuan itu apa? Istri orang. Ambil istri orang, suruh ditiduri lagi. Wah, keterlaluan ini ya. Tiduri. Sudah ngambil istri orang. Wah, ini masih ada suaminya ya. Suaminya diapain ini? Ternyata suaminya seorang prajurit. Oh, supaya istrinya bisa jadi milikku. Kalau berperang, ini taruh di depan saja. Jadi sudah ngambil istri orang dan dia punya rencana jahat apa? Untuk membunuh suaminya, yaitu Urea, orang Het itu. Kemudian dalam pertempuran, Urea ditempatkan di mana? Di paling depan. Dengan maksud supaya suami si Batseba ini mati dan dia bisa menjadi milikku. Wah, menjadi istriku. Wah, ini rencananya. Apalagi dia cantik tuh. Istri orang loh, teman-teman. Dia ambil. Wow, biar dia pikir kan, kalau dia mati kan udah janda dia. Kalau udah janda kan sah dalam hatinya kan. Wah. Akhirnya apa? Benar. Uria ditempatkan di depan, dia mati dalam pertempuran. Teman-teman, itulah kesalahan, dosa yang dilakukan oleh siapa? Raja Daud. Udah ngambil istri orang dan berencana dengan niat yang jahat cara dia membunuh apa? Uria. Dengan menempatkan dia di paling depan dalam pertempuran dan akhirnya mati. Dan istri Uria ini diambil menjadi miliknya. Itu dosa Daud yang sangat besar, teman-teman sekalian. Dalam kesalahan, dalam dosa yang dilakukan oleh Daud, lalu Tuhan mengirim seorang nabi kepada Daud, yaitu Nabi Natan. Kemudian Nabi Natan datang kepada Daud, menegur Daud. Mulailah Nabi Natan bercerita, ya, membuat sebuah perumpamaan. Ada si kaya dan si miskin, kata Nabi Natan. Dia diutus oleh Tuhan untuk menegur siapa? Nabi Daud. Ada si kaya dan si miskin. Dan si kaya ini punya banyak domba, kambing, lembu. Dan si miskin ini, dia beli lembu. Kemudian dia pelihara baik-baik, dikasih makan tidur di pangkuannya. Satu-satunya lembu itu. Kemudian si kaya ini datang, tamu ya. Ya, tamu yang mengembara datang. Tapi si kaya ini, kata Natan, si kaya ini merasa sayang, dia ambil lembu punya dia. Padahal dia banyak ya, punya lembu, punya kambing, punya sapi, banyak. Tapi sayang. Kemudian dia ambil apa? Lembu si miskin ini. Dia ambil, kemudian diambil, boleh diolah, dimasak, lalu dihidangkan kepada tamu tersebut. Udah, satu-satunya diambil sama si kaya ini. Mendengar itu, marahlah Daud. Hah! Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan dia harus membayar 4 kali lipat apa yang telah dia lakukan itu. Karena dia tidak memiliki
belas kasihan terhadap orang miskin itu. Oh, ngamuk dia. Daud ini, marah dia. Kemudian Nabi Nathan katakan. Berkatalah Nabi Nathan, engkaulah orang itu. Ketika dikatakan tadi udah marah ya mendengar perumpamaan itu ya. Kemudian Nabi Nathan katakan, engkaulah orang itu. Wah, kaget ya. Untung enggak pingsan ya Daud. Saya. Untung enggak pingsan. Saya rupanya. Matar lutut ya kalau begitu ya. Waktu Daud mendengar Nabi Nathan berkata, engkaulah orang itu. Daud tidak marah. Hah? Saya orang itu? Kau tahu saya ini raja? Oh, Daud tidak seperti itu. Daud langsung merendahkan diri. Daud menyesal atas perbuatan apa yang telah dia lakukan. Ya Tuhan, Daud berkata, aku telah berdosa kepadamu. Jadi ketika Daud ditegur, ketika Daud diingatkan oleh Nabi Nathan, Daud menyesal, Daud bertobat. Dan Daud tidak melakukannya lagi. Ya. Dan itulah yang membuat apa? Daud dipakai Tuhan karena dia mau berubah, dia mau bertobat. Karena dia mau mendengar apa? Teguran dan ingatan dari Nabi Nathan. Teman-teman, kita belajar dari firman Tuhan ini. Ada Daud dan anak Imam Eli. Daud mau mendengarkan sehingga Daud diubahkan dan Daud dipakai oleh Tuhan. Anak Imam Eli tidak mau mendengarkan, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Mereka tidak mau diubahkan, tidak mau berubah. Akhirnya mereka dihukum. Teman-teman, orang yang tua yang baik pasti mengingatkan kita kan? Pasti menegur kita kalau kita salah. Teman yang baik juga akan menegur kita, mengingatkan kita kalau kita berbuat dosa, berbuat salah. Ya? Kenapa? Karena mereka tidak mau kita apa? Masa depan kita hancur. Karena mereka tahu kalau dia mau menerima teguran, maka dia akan berubah. Tapi kalau tidak mau, artinya dia tidak mau diubahkan. Masa depan hancur nanti. Kalau orang tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Memang teman-teman waktu kita apa? Dinasihati, ditegur itu enggak enak. Panas telinga, ya kan? Mata kadang juga panas ya. Muka merah. Enggak enak kalau ditegur. Ditegur sama papa sama mama di rumah. Aduh, papa mama ini kerjanya kalau di rumah tuh ngingatin, negur terus. Udah enggak tahu, udah tahu aku. Udah usah ngomong-ngomong itu, udah tahu aku. Ini orang yang kalau seperti itu artinya orang yang enggak mau diubah loh, teman-teman. Enggak mau berubah, udah tahu. Jangan sampai kayak Big itu. Big itu sampai mau kabur dari rumah, mau ngekos, mau ngontrak. Masa seperti itu, teman-teman? Nah, teman-teman, artinya teman-teman, kalau orang tua mengingatkan kita, menegur kita, ada teman-teman kita menegur kita, menasihati kita, artinya itu tandanya dia sayang sama kita, dia mengasihi kita. Karena dia tidak mau membiarkan kita apa? Binasa. Karena dia tidak mau membiarkan kita masa depan kita hancur. Amin, teman-teman. Tanda kasih kalau orang menegur kita. Kalau teman kita menegur kita, juga tanda dia mengasihi kita. Papa mama kita juga menegur kita, tanda dia mengasihi kita. Kalau kita malas ditegur sama papa mama, ya, malas belajar. Kerjanya apa? Chatting mulu, handphone mulu. Kan ditegur kan? Belajar. Ini enggak tahu kesenanganku nih, orang tuaku. Nah,
Kalau nggak mau belajar, kalau nggak mau sekolah, apa yang terjadi dengan masa depanmu? Ya kan? Emang orang mau nerima jadi pegawai di kantor, di perusahaan, di pemerintah, kalau nggak sekolah gitu? Ya, cuma kelas 4 SD. Ya kan? Terima kasih kalau ada orang tua yang mengingatkan dan menegur kita. Terima kasih. Ya. Saya, ini cerita pengalaman saya. Saya ditegur sama bapak saya. Gara-gara, jangan diikuti ya. Gara-gara saya tidak mau sekolah. Ditegur, panggil. Jangan malas sekolah, jangan sampai kayak seperti kami, orang-orang tua kami. Ya, nggak sekolah saya. Tegur pertama. Rupanya saya enggak nganggapnya biasa. Paling besok tegurnya kayak gitu kan, tenang aja kan masih bisa main. Wah, besoknya besoknya teman-teman saya nggak sekolah, main lah sama teman-teman saya. Wow, main. Bapak saya udah agak pakai suara lagi. Ternyata dia bawa kayu. Lihat saya main dengan teman-teman. Pak! Siapa yang mukul saya? Ternyata yang pukul saya bapak saya. Gara-gara saya nggak sekolah. Saya nangis, bawa pulang saya ke rumah. Dah, saya bawa ke ladang dulu. Suruh kerja ladang. Saya dipukul pakai kayu sama bapak saya. Bapak saya tegurannya udah berbeda, pakai kayu, pukul. Bukan karena bapak saya benci sama saya, tidak. Tapi karena bapak tahu, kalau nggak dibuat situ, anak ini nggak tahu jadi apa. Itu tanda bapak saya mengasihi saya. Apakah saya sampai sekarang saya berterima kasih. Kalau bapak saya nggak begitu, wah saya nggak sekolah. Ya, nggak bisa tamat SD, nggak bisa tamat SMP, nggak bisa tamat SMA, nggak bisa juga kuliah kalau nggak dibuat gitu. Tapi saya berterima kasih sama bapak saya karena bapak saya menegur saya dengan nggak mau ditegur dengan lembut, akhirnya dengan pukul ininya. Wah, saya berterima kasih. Nah, teman-teman, seperti itu. Orang tua juga, orang tua yang baik akan menegur kita. Nah, teman-teman, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan, menegur kita. Di rumah ada orang tua, ya. Di sekolah ada guru, ya. Di pelayanan ada kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang baik. Kalau kamu menerima teguran, kalau kamu menerima nasihat, mau mendengarkannya, artinya kita mau diubahkan. Amin. Kalau kita mau terima nasihat, artinya kita cinta kepada Tuhan, ya. Artinya kita juga mengasihi Tuhan. Nah, kita baca ayat firman Tuhan ini sekali lagi ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia menerima nasihatmu, maka engkau telah mendapatnya kembali. Matius 18 ayat 15. Sekarang anak perempuan, yuk. 1, 2, 3 anak perempuan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius 18 ayat 15. Anak laki-laki, 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius 18 ayat 15. Kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius 18 ayat 15. Amin. Untuk ayat firman Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menjamah kami, menolong kami. Biarlah hati kami dijamah oleh Tuhan. Sehingga kami diberikan kerendahan hati
ketika kami bersalah, ketika kami melakukan dosa, hati kami dijamah oleh Tuhan, sehingga kami mau menerima setiap nasihat, setiap teguran, baik dari orang tua, teman kami, kakak-kakak sekolah minggu juga. Engkau menolong kami Tuhan, sehingga kami mau menerimanya dan kami mau berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati ibadah kami ini, biar pujian firman Tuhan yang sudah dinaikkan kepada Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.